Salam Pak One, saya ada pertanyaan Pak mengenai hukum yang terutama dalam hukum Taurat, yaitu ditanyakan oleh ahli Taurat di Matius 22 ya. Ya di situ Isa menjelaskan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu dan kekuatanmu. Lalu hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesamamu manusia. Ya, untuk bisa mengasihi Allah dengan segenap hati dan kekuatan dan seterusnya, ya dasarnya adalah ya saya perlu mengalami kasih Allah terlebih dahulu, yaitu pengorbanan Kristus yang menyelesaikan dosa-dosa saya. Ya karena penyelesaian dosa itulah saya bisa mengasihi Allah. Lalu hukum yang kedua dikatakan sama dengan hukum yang pertama. Untuk bisa mengasihi sama, dasarnya juga sama, yaitu saya perlu mengalami kasih Allah terlebih dahulu supaya saya kemudian bisa menyampaikan kasih Allah, yaitu pengorbanan Kristus kepada sesama. Betul begitu Pak ya? Lalu pertanyaan berikutnya muncul dari Lukas 10, di mana itu kisah yang sama tapi ada pertanyaan lanjutan dari ahli Taurat. Siapa yang dimaksud dengan sesama? Di situ Yesus menjelaskan, menceritakan seorang Samaria yang murah hati. Nah, saya seperti tidak melihat di sisi mana orang Samaria ini dia telah mengalami Injil dalam hidupnya. Ataukah memang Yesus menyampaikan perumpamaan dari sisi yang lain? Ya kalau memang dari sisi yang lain, ya seperti seolah-olah bahwa orang Samaria ini belum mengalami penyelesaian dosa, ya saya seperti melihat di sini Yesus menyampaikan untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan sosial, perbuatan kemanusiaan, yang menolong orang-orang susah dan lain-lain. Kasih kepada Allah, lalu kasih mohon kepada penjelasannya sesama. Pak ya. Ya karena di sisi lain ya Pak One kan pernah menyampaikan bahwa tujuan utama dari kedatangan Yesus adalah menyelesaikan dosa-dosa manusia. Dan untuk perkara makanan, minuman, pakaian, kesehatan dan lain-lain, yaitu tambahannya. Tapi yang utama adalah mengalami Injil Kerajaan Allah terlebih dahulu. Ya, maksud saya di kisah orang Samaria yang baik hati ini, yang murah hati ini, ya saya belum melihat adanya orang Samaria yang baik hati ini mengalami Injil Kerajaan Allah, kurang lebih begitu Pak. Terima kasih. Salam Pak Hengki, terima kasih atas sharing dan pertanyaan yang sudah disampaikan dalam bentuk audio ini Pak. Jadi saya ulangi pertanyaannya ya. Apakah maksud dari perumpamaan Isa tentang orang Samaria yang berbuat baik kepada seorang laki-laki yang dirampok dalam perjalanan yang turun dari Yerusalem ke Yerikho? Nah, pertama, sebenarnya kitab suci tidak menyebut orang Samaria ini sebagai orang yang baik hati. Tetapi kebanyakan orang membuat tafsiran. Nah, pertama, sebenarnya kitab suci tidak menyebut orang Samaria ini sebagai orang yang baik hati. Tetapi kebanyakan orang membuat tafsiran bahwa ini adalah orang Samaria yang baik hati. Keadaan yang digambarkan Isa dari perumpamaan tersebut adalah berdasarkan pertanyaan ahli Taurat yang mengatakan, siapakah sesamaku manusia? Pertanyaan tersebut adalah lanjutan dari pertanyaan sebelumnya yang menyebutkan, wahai guru, apa yang harus dilakukan supaya aku mendapat hidup yang kekal? Nah, kisah ini ada di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Yang kedua, meskipun Isa berhasil menjawab pertanyaan ahli Taurat yang menjawab pertanyaannya sendiri, tetapi ternyata ahli Taurat ini tidak hanya bertanya untuk mengetahui kebenaran, tetapi mencari kelemahan Isa. Dengan demikian, benarlah bahwa ahli Taurat ini adalah seorang yang membenarkan dirinya di depan Isa. Itu sebabnya Isa menjawab pertanyaannya dengan cara kembali bertanya untuk membuktikan bahwa ahli Taurat tersebut cukup dalam pengetahuan, tetapi tidak dalam hal berbuat.
ketiga, figur yang digambarkan Isa tentang aplikasi dari perbuatan mengasihi sesama adalah penyamun, yaitu golongan orang-orang jahat. Seorang kurban penyamun yang akhirnya disebut sebagai sesama manusia. Seorang imam ini adalah pemimpin umat. Seorang Lewi ini adalah pelayan di rumah Tuhan. Dan orang Samaria yang tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang menyebut dirinya layak di hadapan Allah, tetapi ternyata adalah seorang yang memenuhi maksud dari sesama dari orang yang dirampok penyamun itu. Tentu saja ahli Taurat ini menyadari bahwa dirinya sekarang termasuk golongan imam dan Lewi berdasarkan perumpamaan yang disampaikan oleh Isa. Untuk dapat melihat maksud dari ibarat atau perumpamaan Isa tersebut, kita perlu memahami kesejajaran dari setiap figur yang ditampilkannya. Yang pertama, Isa membuat kesejajaran antara kurban penyamun dan orang Samaria, sehingga ahli Taurat itu sendiri menjawab dengan tepat bahwa mereka itulah yang disebut sebagai sesama. Dengan demikian jelas bahwa para penyamun, imam, Levi, dan ahli Taurat itu ada dalam golongan yang sama. Mereka tidak mengenal sesama mereka. Mereka itu lebih peduli lembu mereka yang jatuh di sumur dan mau melanggar aturan Sabat demi hewan mereka, tetapi tidak mau menolong manusia. Sesama mereka adalah hewan, penjahat, dan orang-orang yang mereka anggap setara dengan derajat hidup mereka. Dengan demikian, Isa menunjukkan bahwa orang-orang yang terima dalam kerajaan Allah adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Dalam seluruh ajaran Isa, penekanan tentang melakukan kehendak Allah adalah petunjuk utama dari kesejajaran tindakan menaati hukum Allah, yaitu hukum kasih. Yang kedua, karena pada masa itu masih dalam waktu transisi, maka aplikasi dari mengalami Injil terlihat samar karena masih dalam bayangan. Tetapi wujudnya adalah Al-Masih yang menyerahkan nyawanya demi kita. Ia rela dihitung di antara para penyamun atau penjahat dan menjadi kurban. Orang Samaria yang mengorbankan segala miliknya demi keselamatan orang yang menjadi kurban perampokan adalah gambaran dari perbuatan Allah dalam diri Isa bagi manusia yang menjadi kurban kejahatan dosa dan sedang sekarat atau ditinggal setengah mati, yang tidak mungkin ada harapan hidup tanpa ada yang menolong dan berbuat kasih. Jadi jelas bahwa dewasa ini, jika ada orang yang merasa dirinya lebih layak masuk dalam kerajaan Allah hanya karena pengetahuan Injil, tetapi tidak hidup serupa Al-Masih, yaitu mengalami Injil, maka orang itu sama seperti ahli Taurat yang menipu dirinya dan tinggal dalam pembenaran diri. Demikian Pak Hengki, semoga hal ini berguna. Salam.